Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NPM 1811010192 dari kelas L semester 6 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Di mana yang pertama bagian A yaitu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Di mana diwajibkan dua, yaitu yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan, proses, dan keberhasilan pendidik. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, yang pertama, faktor dalam individual. Faktor ini adalah faktor kematangan atau pertumbuhan kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor luar individual atau faktor sosial, di mana faktor ini meliputi keluarga, guru, dan cara mengajarnya, alat pembelajarannya, dan lingkungannya, dan juga keselamatan yang tersedia dan motivasi sosial, di mana setiap permasalahan dari keluarga akan berpengaruh pada saat di sekolah, kemudian hal tersebut akan ditangani oleh guru BK. Sehingga guru BK memang seharusnya dan selayaknya memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Sehingga ketika setiap ada permasalahan dapat ditangani dengan secara cepat, dan peserta didik akan dapat mudah lagi belajar dengan baik dan menyerap kembali pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Sehingga solusinya, karena ketika kita menghadapi seorang peserta didik yang bermasalah, tidak seharusnya penanganannya menjadi beban bagi peserta didik. Sebisa mungkin, guru BK harus bisa menjadi sahabat ataupun keluarga bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menyampaikan masalahnya secara menyeluruh dan dapat dicari solusinya. Di mana teknik yang harus diperhatikan saat menghadapi peserta didik yang bermasalah, yaitu yang pertama, teknik verbal. Teknik ini menggunakan suatu ucapan kalimat seperti ketika menanggapi peserta didik yang bercerita tentang permasalahannya di rumah. Misalkan peserta didik bercerita bahwa orang tuanya akan bercerai, kemudian guru BK membalasnya menggunakan teknik verbal, yaitu dulu pernah ada kejadian seperti itu. Apa kamu tidak ingin berbicara dulu ke mamamu agar tidak keras kepala? Selanjutnya yang kedua, teknik nonverbal, di mana teknik ini menggunakan suatu gerakan atau isyarat tubuh, misalkan anggukan atau senyuman, bahkan juga tatapan mata untuk menyatakan perhatian, intonasi suara, ekspresi muka, diam, gerakan tangan, gerakan bibir, dan jarak tempat duduk. Selanjutnya jawaban yang nomor 2, bagian A, yaitu menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Yang selanjutnya nomor 2 yang B, mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru. Di mana melalui wadah inilah para guru diarahkan untuk mencari berbagai pengalaman mengenai metodologi pembelajaran dan bahan ajar yang didapat agar mudah diterapkan di dalam kelas. Nomor 2 yang C, meningkatkan kesejahteraan guru, di mana kesejahteraan guru tidak dapat diabaikan karena merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja yang secara langsung terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya yang nomor 2 jawaban bagian D, yaitu senantiasa produktif dan menghasilkan karya-karya di dalam bidang pendidikan. Guru hendaknya memiliki kesadaran untuk lebih banyak menulis, terutama mengenai masalah-masalah pendidikan dalam pengajaran. 2B, nomor 1, efektivitas proses pembelajaran. Nomor 2 yang B, itu yang pertama ada efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi, di mana proses belajar mengajar yang menjadikan peserta didik sebagai faktor utama pendidikan. Dalam hal ini, guru harus menjadikan peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. Yang nomor 2, kepemimpinan yang kuat,
di mana kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sarana sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah diharapkan berkualitas apabila kepala sekolah dapat memberikan pengaruh yang lebih baik dalam tindakan-tindakan kinerjanya. Selanjutnya nomor 3 yaitu sekolah memiliki budaya mutu. Yang keempat, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi. Manajemen keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan dan penggunaan uang dan sebagainya yang dilibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat pengontrol. Selanjutnya yang 5, sekolah memiliki kemauan untuk berubah atau psikologis dan fisik, di mana berubah kepada kondisi yang lebih baik atau terjadi peningkatan. Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya, terutama mutu peserta didik. Yang keenam, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Bagaimana manfaatnya hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Nomor 3, yang bagian A, hakikat globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. 35 yang B, dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Menghadapi arus globalisasi yang selayaknya pesantren melakukan asimilasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di era globalisasi dan modern ini. Yang perlu diketahui bahwa pesantren tidak hanya mengantarkan manusia untuk menguasai berbagai ajaran yang ada pada Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana manusia dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik pesantren menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Contohnya, sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan memengaruhi sistem pendidikan yang mengacu pada tujuan institusional suatu lembaga tersebut. Selanjutnya nomor 4 bagian A, yaitu hakikat pendidikan Islam transformatif adalah akumulasi dari proses transfer keilmuan, di mana transfer nilai-nilai luhur dan transfer metodologi serta transformasi tidak ada dikotomi dan dispesialisasi keilmuan, hingga akhirnya dapat menghasilkan output yang memiliki kepribadian religius dan kompetensi sains sekaligus. Tujuan pendidikan Islam transformatif al-Syekh Nawawi tersebut mensyariatkan bahwa tidak ada dikotomi kepentingan dan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tidak ada dikotomi agama dan sains, akan tetapi sama dimensi diberikan porsi masing-masing secara proporsional, sebab agama dan sains sumber utamanya dan pertama lagi pokok adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 bagian B, pendidikan Islam belum mampu menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga pendidikan Islam hanya dipersepsikan mayoritas masyarakat muslim sebagai pendidikan transenden atau pendidikan yang hanya sibuk memperkuat spiritual tanpa menyinggung permasalahan sosial, di mana diperlukan kreativitas intelektual cendekiawan muslim untuk memberikan nuansa baru dalam menghadapi zaman baru. Dan yang terakhir pengimplikasiannya adalah yaitu pengembangan pendidikan Islam terlihat dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan Islam ialah pendidikan yang mengarah pada dialog antara tuntunan konteks terhadap teks suci. Yang kedua, metode pendidikan Islam meliputi dialog dan metode aksi. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Di mana yang keempat, lembaga pendidikan Islam adalah lembaga semua lapisan serta memiliki visi prospektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dalam soal UTS. Mohon maaf apabila ada
salah ataupun keterlambatan dalam pengumpulan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.